Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara Siraman Rohani. Kiranya apa yang bisa kami berikan dan kami sampaikan melalui renungan singkat ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa sebelum kita memulai renungan singkat pada saat ini. Bapa dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa sekali lagi terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang masih ada pada kami. Kiranya kami boleh meluangkan waktu kami untuk sejenak kami mendengar kebenaran firman yang akan menuntun langkah kami dalam hari-hari yang kami jalani. Sekali lagi kebenaran-kebenaran itulah yang menuntun langkah kami, karena kami tidak tahu apa yang ada di depan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita langsung membuka Alkitab kita dalam Mazmur 3. Mazmur 3 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ada peribahasa yang pasti kita sudah sangat mengenalnya, walaupun mungkin sebagian besar daripada kita sudah tidak lagi bersekolah. Dari zaman dulu kita sekolah, kita diperkenalkan dengan peribahasa tersebut. Peribahasa tersebut berbunyi demikian Bapak Ibu saudara, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, dan manusia mati meninggalkan nama. Maka kemudian karena manusia mati meninggalkan nama, maka nama itu menjadi sangat begitu penting Bapak Ibu saudara ya. Maka orang menjaga baik-baik apa yang akan ditinggalkan kalau nanti dia tidak ada lagi di dunia ini. Dan Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, itu terjadi. Saya akan bawa kita pada sebuah kisah di dalam zaman Ester. Waktu itu Haman yang gila hormat itu sangat membenci Mordekai, paman daripada si Ester. Maka segala daya upaya dia buat begitu untuk membuat Mordekai celaka begitu. Tapi bersyukur Ester adalah orang yang takut Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Maka segala rencana busuk dan jahat daripada Haman itu akhirnya ketahuan bukan, dan kemudian Haman justru yang mendapatkan hukuman yang dirancangnya sendiri. Sehingga ketika Haman mati, yang ditinggalkan bukan bau harum nama seorang Haman sebagai seorang petinggi di kerajaan tersebut, tapi justru hal yang kurang baik, bahwa dia selama hidup penuh dengan kebencian, selama hidup penuh dengan dendam, penuh dengan iri, penuh dengan dengki, dengan segala macam rencana-rencana jahatnya pasti akan kebongkar ketika dia sudah mati. Dan Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan tidak hanya merusak nama dirinya sendiri loh Haman ketika itu Bapak Ibu, tapi dia juga merusak seluruh nama bangsa Israel di depan raja, sehingga kemudian raja pada akhirnya mengeluarkan perintah yang saya kira hari itu luar biasa, dibinasakan semua orang Israel. Mordekai dan seluruh Israel dan juga termasuk Ester tentunya waktu itu dalam situasi yang genting karena gosokan daripada Haman. Raja menjadi terpengaruh dan kemudian hendak memusnahkan orang-orang Israel karena Haman tidak suka, dan kemudian terancamlah Mordekai, Ester dan orang-orang Israel pada umumnya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian apa yang mereka lakukan di tengah situasi kondisi yang terdesak semacam itu, maka kita bisa jumpai bukan dalam kitab Ester, bahwa kemudian dalam kisah tersebut mereka berpuasa meminta pertolongan kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan punya rencana yang hebat. Artinya gini loh Bapak Ibu saudara, ketika ada situasi-situasi nama baiknya dirusak ya, nama baik Mordekai jadi dirusak nih sama si Haman. Mordekai tidak perlu lapor ke mana-mana begitu ya. Mordekai cukup datang kepada Tuhan bersama tentunya Ester dan seluruh bangsa yang hari itu dalam keadaan genting. Mereka meminta pertolongan, dan kemudian kita bisa melihat bahwa Tuhan bertindak membersihkan namanya begitu ya, dan seluruh bangsa Israel di hadapan raja. Bahkan kan sekali lagi tadi di depan saya bilang pada akhirnya hukuman yang harusnya dijatuhkan Haman untuk Mordekai justru berbalik kepada dirinya sendiri, jadi bumerang buat dirinya sendiri. Dan kemudian kita bisa melihat bagaimana akhir perjalanan hidup Haman, yang justru akhirnya dia yang digantung bukan Mordekai. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini gitu ya, dalam
seluruh apa yang kita jalani. Mungkin kita pernah bertemu dengan situasi-situasi yang mungkin nggak sama persis, tapi kurang lebih kita mungkin berhadapan dengan situasi seperti itu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, seperti juga kata pemazmur dalam Mazmur 3 ayat 4. Dalam hidup ini Bapak Ibu, sepanjang saya ngikut Tuhan, sepanjang saya jadi hamba Tuhan, saya selalu memberi dalam hati pikiran saya ini, selalu saya tanamkan konsep bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu menjadi perlindungan dan pembela saya. Kalau saya salah, saya tahu saya pasti dihukum Tuhan dengan cara Tuhan. Tapi ketika saya benar dan kemudian dunia menilai saya salah, saya hanya bisa berteriak minta tolong ke Tuhan. Tuhan, aku nggak ngerti lagi. Mari jalanmu, caramu yang terbaik yang akan Tuhan buat. Maka Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong kita dari segala macam hal yang kita hadapi tersebut. Maka nggak heran Mazmur 3 ayat 4 mengingatkan kita sekali lagi. Pemazmur berkata, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Sebab nggak ada perlindungan yang sejati yang datang kepada kita kecuali daripada Tuhan. Sekali lagi, sebesar apapun perlindungan atau perisai yang dibangun manusia untuk melindungi kita, satu kali bisa bobol, bukan? Nah, oleh sebab itu pemazmur menyadari betul, bahkan dia bilang, Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Gak ada yang bisa membuat kita berdiri tegak dan kembali kuat kecuali Tuhan yang menjadi perisai kita, yang menjadi perlindungan kita yang sejati itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara, saya gak tahu apa persoalan yang sedang kita hadapi hari-hari ini dalam hidup kita, berhadapan dengan segala situasi di sekeliling kita hari-hari ini. Apakah kita sedang dalam situasi seperti Mordekai dan juga bangsa Israel dan juga si Esther, atau kita dalam persoalan-persoalan lain yang rasanya untuk mengangkat kepala kita saja kita tidak mampu. Tapi saat ini, ketika kita ada di tempat ini, ketika kita mendengar sharing singkat ini, kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Mari kepala kita bisa dibuat tegak, itu bukan karena kekuatan kita menghadapi segala sesuatu, tetapi karena ada Tuhan perisai kita yang membela kita, seperti yang membela Mordekai dan Esther dan juga seluruh bangsa Israel yang waktu itu. Tuhan yang sama, Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan juga yang kita sembah hari ini. Maka jangan pernah takut dan ragu dalam menjalani hari-harimu di depan, kesulitanmu hari ini, kesulitanmu hari depan. Ketika itu engkau merasa tidak sanggup lagi menegakkan kepalamu, percayalah dan datanglah kepada perisai yang melindungi kita itu, yaitu Tuhan kita. Tuhan yang kita kenal dalam Yesus Kristus, yang pertolongannya tetap sama, baik dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudara, hidup dengan penuh kepasrahan kepada Tuhan dan hidup penuh dengan kepercayaan yang penuh bahwa ada perlindungan yang sejati yang tidak akan pernah bisa runtuh oleh apapun. Itu membuat hati ini jauh lebih tenang. Karena apa? Sebab kita tahu bahwa apa yang dibuat Tuhan itu pasti akan beres gitu ya, dibanding dengan yang manusia buat. Manusia bisa berbuat segala sesuatu, tapi kadang juga bisa melukai kita. Tapi kalau Tuhan enggak, Bapak Ibu saudara, datang aja sama Tuhan, nangis saja sama Tuhan, berlindung saja pada perisainya yang kuat itu. Maka saya yakin kita boleh menjadi kuat. Pembelaan datang daripada Tuhan, dan kita yakin pembelaannya sempurna atas setiap kita dan atas setiap Bapak Ibu saudara. Kiranya kebenaran singkat ini boleh menolong kita sekalian, Bapak Ibu saudara. Dia perisai kita, Dia pelindung kita yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau sudah menolong kami siang ini atau saat ini, jam ini, dimanapun kami sedang mendengar dan merenungkan firman ini. Terima kasih bahwa Engkaulah perisai kami, perlindungan kami yang sejati di tengah banyaknya bahaya yang bisa melukai kami. Kami tahu perlindungan yang sejati itu datang hanya daripada Engkau. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu, dan biarlah hari-hari di depan pegang tangan kami, apapun yang kami hadapi, kami percaya bahwa perlindungan dan perisai Tuhan itu melingkupi setiap kami. Berkati Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu, dan kiranya Tuhan tetap pegang hidup mereka, dan mungkin dengan persoalan-persoalan, pergumulan, doa-doa mereka yang belum terjawab, kami tahu tepat pada waktunya Tuhan akan membelanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.